Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang keajaiban cinta yang akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi ini untuk fun reading, pembacaan soal percintaan, untuk senang-senang, untuk happy-happy, untuk memboost energi positif, dan membantu kamu untuk healing juga. Untuk kalian yang gak pusingin soal percintaan, jadikan ini sebagai alat bantu untuk bisa lebih relax dan memboost energi positif. Aku percaya tidak ada yang kebetulan ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Jadi nanti kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising dan Vedic Rising, cek Sun Rising, Venus dan Vedic Rising kamu. Jadi zodiak itu sebagai alat bantu atau alat penanda aja. Synchronicity lainnya bukan hanya zodiak. Jadi coba nanti cek simbol-simbol lain yang aku sebutkan. Oke, ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Kita langsung mulai aja. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. Keajaiban cinta dalam dekat untuk dirimu. Four of Cups. Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. The Knight of Pentacle, ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada The Death, ada energi Scorpio. Let's see. I need two more. Queen of Cups. Dan Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Jadi gini, mungkin dari kemarin agak dalam posisi bingung ya. Posisi dimana kayak, aduh aku harus ngapain, aku gak tahu harus seperti apa. Ada pilihan atau bahkan ngerasa kayak limitless, kayak gak tahu harus ngapain, kayak ngerasa tidak ada kesempatan atau tidak punya harapan gitu. Biasanya ini datang karena terjebak sama sebuah ilusi. Sebenarnya it's okay kalau semesta selalu ngasih rezeki ke kamu. Kadang-kadang kalau misalnya rezeki pun bukan hanya rezeki kayak someone special in your life gitu. Kadang-kadang cinta tuh datang dari teman, cinta itu datang dari orang-orang yang kayak orang tua, saudara-saudara gitu. Nah, mungkin karena kurang melihat kasih sayang yang datangnya bukan hanya dari someone special, ngerasa kayak kurang gitu. Nah, terjebaknya di situ terus. Nah, yang aku lihat di sini, keadaan diri kamu ini dalam proses transformasi gitu. Jadi transformasinya aku lebih ngebacanya seperti kayak untuk memutuskan generational curse ya, atau misalnya kayak kejadian-kejadian buruk atau karma-karma buruk yang terjadi itu secara generasi, bukan hanya terjadi sama dirimu aja. Makanya kamu lagi digodok banget lah sama semesta gitu. Jadi transformasinya pasti jor-joran banget untuk menyetop atau untuk memberhentikan karma-karma yang terjadi dari dulu gitu, bahkan dari sebelum kamu lahir. Jadi tidak melakukan same mistake atau kesalahan yang sama kayak orang tua kamu atau kakek nenek kamu atau buyut kamu gitu. Makanya kalian adalah orang yang strong gitu, dipilih untuk benar-benar bisa bertransformasi agar mampu memberikan kasih sayang yang mungkin lebih sehat lagi gitu. Nah, kalau aku lihat energi The Two of Swords, keajaibannya adalah gini, kamu diberikan permasalahan tersebut itu bukan karena untuk menghambat diri kamu meraih kebahagiaan, tapi untuk protecting yourself sebenarnya. Nah, yang aku lihat tuh kayak gini loh. Sorry. Gini, kamu dekat sama seseorang, terus ada sesuatu yang terjadi sama hubungan kamu sama dia yang mengakibatkan kamu dilepaskan dari dia atau dia dilepaskan dari hidup kamu, dijauhkan gitu.
kalau dilihat hanya dari dia dijauhin pasti dilihatnya sedih gitu, kenapa harus pergi dan segala macam, kenapa harus pisah. Padahal kalau dilihat-lihat kembali ternyata dia bukan orang yang tepat untuk membagi kebahagiaan bersama dirimu gitu, bukan orang yang tepat untuk dirimu juga as a person, as who you are gitu. Makanya mungkin terjebaknya itu dalam questioning why-nya, kenapa dia pergi gitu, kenapa dia nggak ada. Padahal kalau kita lihat dari dia nggak ada, apa blessing yang aku dapat, itu pasti akan banyak sekali blessingnya. Dalam waktu dekat, untuk kalian yang mungkin udah sabar banget dari kemarin, udah menunggu orang yang tepat muncul, ini akan ada sebuah perubahan di kehidupan kamu, cukup signifikan atau cukup ekstrim perubahannya, karena ada death ini kayak konsep transformasi dan akhirnya bisa menghadapi sesuatu yang ujian terbesarmu lah gitu di dalam hidup ini. Saat mampu untuk menghadapi ujian terbesar dan lulus, kemungkinan tadi kayak hidupnya bakalan berubah 360 derajat. Jadi transformasi itu tidak bisa dihindari. Nah, yang kulihat dari death juga, kalau kamu mempunyai misalnya kayak percintaan yang lebih indah lagi, lebih sehat lagi, kamu harus belajar dari dirimu sendiri, aplikasikannya gitu. Kamu mau cinta yang tulus, harus dari diri sendiri mampu untuk aplikasikan cinta yang tulus gitu. Kalau kamu mau cinta yang sehat, harus mampu untuk jadi orang yang sehat juga gitu. Nah, itu kan datangnya dari diri sendiri. Tidak dipungkiri, nanti ada ujian. Ujiannya mungkin lebih seperti ini, kamu masih making a same mistake nggak gitu. Kamu masih ngelakuin kesalahan yang sama nggak nih gitu. Kalau sudah mampu lepas dari itu, aku ngelihatnya ini kayak nanti kamu dikasih kesempatan untuk memulai sesuatu yang lebih indah lagi. Dari energi The Four of Cups sama tadi, ini biasanya akan dihadirkan pilihan-pilihan palsu atau sesuatu yang menggoda. If you see di sini, dia istilahnya looking success, kelihatannya sukses. Di sini dia punya banyak hiasan burung made of gold, tapi burungnya bukan burung asli. Fixated, terpaku sama sesuatu yang indah ini. Indah banget kelihatannya, kerlap-kerlip, bercahaya gitu. Cuman ini gak sesuatu yang asli. Yang asli ada di belakang sini. Ini hidup burungnya, suaranya indah gitu, punya nyawa, punya jiwa gitu. Dan ini sesuatu yang lebih dibutuhkan, tapi gak dilihat gitu, karena terpaku atau terlena sama hal-hal yang di luarnya indah aja gitu. Ini nggak bisa bener-bener memuaskan gitu. Paling cuma ya udah, kepuasan cuma sesaat aja. Sama kayak kita ketemu orang, aduh cakep nih, aduh tajir banget nih orang nih gitu. Kita hanya lihat dari luarnya aja. Puas nggak? Puas pasti. Seneng pasti. Tapi nggak akan berlangsung lama gitu. Nggak akan sampai berlarut-larut sampai tua, karena at some point yang namanya wajah, yang namanya muka itu pasti nanti akan termakan usia gitu. Walaupun sekarang ada jalan-jalan perawatan dan segala macam, atau bahkan kayak uang itu walaupun membahagiakan ya, punya uang yang banyak, tapi kalau misalnya tidak bisa memenuhi jiwa juga sama aja gitu. Jadi kalau aku lihat nanti ada kesempatan untuk memilih sesuatu yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Nah, di sini ini ada ujiannya. Kadang-kadang yang datang ke dalam hidup kamu adalah sosok yang mungkin tidak sesuai sama ekspektasi dari segi fisik, dari segi luar, but it's okay gitu. Makanya kita lihat dari dalamnya. Kenal sama seseorang, kenalin dulu dalamnya. Lalu ini untuk kalian yang single udah lama banget. Ini ada kemakmuran di percintaan. Jadi you get love, kamu dapat cinta yang cukup banyak, unlimited. Jadi dapat cinta yang luar biasa, meluap-luap lah ibaratkan. Tapi dapatnya dari seseorang yang memang sangat understanding yourself. Kemungkinan orang tersebut memang tidak sesuai sama tadi hal-hal yang di luarnya palsu ini gitu. Yang aku lihat dari energi The Knight of Coins, ini perjalanan yang panjang, so sabar. Ini walaupun sabar itu kalau ngomong gampang, diaplikasikannya susah, tapi The Knight of Coins itu adalah simbol sebuah kesuksesan yang tidak didapat secara instan. Jadi kamu adalah orang-orang yang gak dapetin kebahagiaan itu secara instan.
nggak datangnya cepat, nggak habisnya cepat. Ini sesuatu yang datangnya perlahan, bertahap, berprogres, tapi long last. Nah, the Queen of Cups, terutama untuk kalian yang feminine, saat kamu mampu untuk mengenali diri sendiri, ada orang yang benar-benar datang ke dalam hidup kamu to understand you, gitu. Udah kayak kenal banget lah sama dirimu, memahami keluh kesah hatimu, memahami apa yang kamu butuhkan. Ini kayak full of love lah, yang tadi aku bilang meluap-luap. Kalau kamu lihat di sini dia punya cups, tapi dia hidupnya di dalam air di sini. Jadi walaupun wadah untuk kamu nampung cintanya banyak ya, walaupun kamu wadah untuk nampung cintanya besar, tapi air yang mengisi atau hal-hal yang mengisi wadah itu lebih besar lagi gitu. Contoh let's say kayak kamu punya gelas yang bisa keisi air 1 liter gitu, nanti yang datang bisa 10 liter air gitu. Jadi ini meluap-luap cintanya. Nah, untuk kalian yang maskulin, you need to understand yang ngasih kamu perhatian dan cinta bukan hanya sosok orang yang kamu sukai, yang kamu having a crush with that person. Yang tadi aku bilang tadi, ini ujiannya adalah kamu having a crush with someone, tapi ada orang lain di luar sana yang di belakang kamu bahkan, atau ada di dalam hidup kamu gak nyadar orang itu hadir gitu. Coba disadarin. So, aku bakalan lihat kita ke Oracle card. This is message about love for you. Sorry kalau aku batuk-batuk ya. Worth waiting for, divine timing, it's at work in your love life. Sorry juga kalau misalnya kerasa-kerasa. Kalau kerasa-kerasa berarti aku nyenggol mic-nya. Ini adalah sosok orang atau kehidupan percintaan yang worth it buat ditunggu. Jadi divine timing itu bekerja. Jadi kalau ngomongin soal waktu, yang tahu cuma divine, which is yang tahu cuma Tuhan dan semesta. Give your relationship a chance, work on your partnership. Kamu juga harus mampu punya usaha untuk bisa mengetahui ngebangun hubungan tuh gimana sih. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Untuk kalian yang masih punya adiksi, masih punya obsesi sama orang-orang, kurangin. Kayak gini deh, kamu ngefans sama seseorang, kalau ngefansnya secara cukup, it's okay, fine. Tapi kalau sampai terobsesi, bertahun-tahun kamu terobsesi gitu, itu harus dipahamin cara untuk controlling itu. Karena yang menghambat kamu ketemu cinta sejati adalah obsesimu sendiri. Di sini juga ada addiction. Jadi sesuatu yang bikin kamu kecanduan itu juga sesuatu yang menghambat dirimu. Jadi everything itu harus ada porsinya masing-masing. Getting to know each other as you really reveal your innermost self to each other, your bond depends. Jadi nanti ada hubungan yang kuat saat kamu mampu untuk terbuka. Kuncinya adalah jujur sama diri sendiri, belajar untuk mengetahui mana yang palsu, mana yang asli, dan belajar untuk terbuka. Okay? So, ini apa yang akan terjadi ya dalam waktu dekat? Ascending, transcending obstacle, learning, expansion you face. Ini kayak bersiap-siap. Yang tadi aku bilang, ini ada sebuah perubahan yang terjadi tidak bisa dipungkiri. Dan akhirnya saat itu kejadian, kayak membawa kamu ke sebuah persiapan untuk union gitu. Jadi ini dipersiapkan untuk punya persatuan sama seseorang. Dan saat itu kamu juga harus belajar tentang apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu kemarin dan sekarang gitu. Jadi untuk bisa menghadapi obstacle-nya, yang tadi aku bilang nanti ada ujian nih gitu. Untuk bisa menghadapi hal tersebut harus mampu belajar gitu dari yang kemarin. Dan ini ada fase baru. Jadi kalau dikasih fase baru, kita belajar untuk melakukan hal-hal dengan cara yang baru juga. Jadi jangan tadi kesandung sama kesalahan yang sama gitu lagi.
Ada talking, interest, conversing more, awaited message, arrive, text, call, email, and hovering. Ini nanti ada chat-chatan yang intens, telepon-teleponan, terus ada conversation atau obrolan yang kayak punya ketertarikan yang mutual. Lightning, it's sudden change. Shocking news, surprise, epiphany, and transformation. Ini validasi ada transformation yang datangnya secara mungkin tiba-tiba, sudden change, tiba-tiba pokoknya perubahannya. Ini bakalan jadi news yang shocking mungkin untuk orang-orang sekitar kamu. Hah, kok bisa gitu? Hah, gitu ya gitu. Kok tiba-tiba gitu ada keadaan-keadaan seperti itu, kayak surprise. Jadi kamu bisa memberikan surprise ke orang-orang sekitar. Karmic relationship, fleeting triggers, turmoil, resentments, lessons, letting go, and loving you. Untuk kalian yang masih terjerak sama karmic relationship, well gini, aku tidak suka melabelkan hubungan. Jadi kalau biasanya banyak banget yang melabelkan hubungan tapi tidak tahu makna sebenarnya dari label yang mereka sebutkan. Jadi harus dipahamin dulu. But ini belajar untuk bisa ngelepasin sesuatu hal yang always hurting you. Gitu. Jadi memaafkan dan melepaskan. Kita di dunia ini tuh dengan segala karma gitu. Kita ketemu orang-orang yang memberikan kita pelajaran untuk kita bisa pahamin gitu, untuk kita bisa belajar agar tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Bukan untuk terpenjara sama hubungan tersebut. So, love it's supposed to makes you feel joy. Itu seharusnya bisa bikin kamu ngerasa happy, ngerasa damai. Yang tadi aku bilang kayak kamu punya wadah gelas, walaupun wadah gelasnya kecil tapi cintanya banyak, isi airnya banyak gitu. Ibaratkan kayak gitu, kamu mampu cuma nampungnya dikit cintanya tapi cintanya luar biasa banyak. Love is supposed to be like that. Kita ngelakuin sesuatu sama seseorang walaupun kita pun struggling gitu. Itu cinta konsepnya. But cinta itu bukan kayak yang harus nangis, berdarah-darah, bukan yang harus kayak teriak-teriakan, jambak-jambakan, hina-hinaan gitu, atau sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau itu terjadi di hubungan yang kemarin, belajar untuk memahami, pelajarin, and then saat kita udah menerima fakta itu terjadi, belajar untuk memaafkan. Baru ini, saat sudah letting go, hal-hal yang mungkin nge-trigger kamu, bikin kamu trauma, dan bikin kamu ngerasa dendam, bikin kamu ngerasa sakit di dada, saat kamu sudah mempelajari untuk ngelepasin ini, baru nanti kamu ketemu aslinya, cinta yang asli untuk dirimu. Jadi jangan meromantisasikan hubungan yang toxic. Okay? So, kita ke fun-funnya ya. Baru nanti kita ke outcome-nya. Ini adalah lagu-lagu yang mungkin bisa menginspirasi dirimu. Lagu-lagu yang mungkin menjadi bisa ngebantu kamu healing juga. Mary on a Cross, Ghost. And As It Was, Harry Styles. And Taylor Swift, Style. Oh, ini ada matching di sini. And Moral of the Story, Ashay. Ada Paper, Lani. Sama ada apa nih gak kebaca, Arctic Monkey, 505. Jadi ini bisa saja membantu kamu untuk menginspirasi diri kamu. So aku bakalan lihat lagi ke outcome of the situation. Aku bakalan lihat dari tarot card. Ada The Page of Cups. Kemungkinan kamu dealing sama sosok orang yang kayak fall in love with love type of person. Jadi kayak dia tuh suka banget hal-hal romansa ya. Jadi kedepannya
banyak banget kecocokan di area percintaan atau dari area romansa gitu. Jadi your idea about romance sama dia tuh cocok banget gitu. Untuk kalian yang single, yes, ini adalah pertanda baik. Jadi kayak kamu saat memahami hatimu sendiri, itu kayak ngebuka gerbang aja gitu agar si sosok ini masuk. So kalau kamu belum paham sama hati sendiri, tetap akan kesumbat ya, akan tetap kayak ngerasa ketahan nantinya. Nah, yang aku lihat dari energi the strength sendiri, ini adalah konsep hubungan yang kuat, bondingnya. Jadi bonding itu berdasarkan rasa percaya satu sama lain. Jadi nanti notasinya adalah obrolan-obrolan atau conversation, atau bahkan kayak ya koneksi dari pemahaman-pemahaman soal ketakutan-ketakutan, harapan-harapan. Jadi kayak benar-benar jujur satu sama lain gitu loh. Jadi dia memahami karena kamu juga open up jujur sama dia, dan sebaliknya juga seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini untuk kalian yang feminine terutama, kemungkinan kamu dealing sama seseorang yang younger than you, lebih muda daripada dirimu, atau secara energi itu lebih muda daripada diri kamu. Jadi kalau ngomongin soal romansa, dia bakalan jadi lebih aktif. Tapi untuk kalian yang maskulin di sini, belajar untuk menumbuhkan romans, usaha untuk bikin romansa gimana sih gitu, bikin menunjukkan rasa cinta seperti apa sih. Jadi you need to offer something dulu, jadi ada sesuatu yang ditawarin dulu, ditunjukin dulu. Nah, ini dari energi The Knight of Pentacle ini akan lebih jelas lagi. Kadang-kadang mungkin kemarin pernah berada dalam satu hubungan yang gak jelas gitu, arahnya gak jelas, kejelasan perasaan juga gak tahu gitu, gak jelas banget gitu. Ini bakal lebih jelas lagi. Dia bakalan nunjukin perasaannya dengan cara yang cukup bisa dibilang nyata. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.